wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi di Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Dengan saya, Reva Khairunisa, yang akan menemani teman-teman semua selama 1 jam ke depan. Gimana nih kabarnya sobat semua? Semoga dalam mood yang oke, mood yang mantap untuk nonton episode Bincang Kampus kali ini. Karena topik yang akan kita kupas tuntas ini bukan hanya soal ASI, melainkan tentang masa depan generasi, tentang sentuhan pertama ibu dan bayi, yaitu IMD yang ternyata dampaknya itu sangat luar biasa sekali. Teman-teman siap-siap, karena kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang super kompeten. Mari kita sambut, ini dia Ibu Diah Widyastuti SSTMK. Oke, hai, selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya? Harus tetap semangat. Iya, selamat datang Ibu di podcast Bincang Kampus. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Selamat siang Ibu, bagaimana? Apakah masih semangat? Oh iya Reva, harus dong, harus semangat. Harus semangat gitu ya, meskipun cuacanya panas, mau mendung, mau hujan, kita harus tetap semangat gitu ya Ibu. Hujan badai gitu iya, ya. hujan badai, dor-dor gelap alhamdulillah sekarang agak cerah ya Cirebon ya hari ini gitu ya. Mataharinya cukup bersinar, jadi tidak seperti kayak beberapa hari yang lalu agak-agak mendung-mendung syahdu gitu, seperti itu ya. Jadi tetap semangat nih semuanya teman-teman podcast semuanya ya. Oke, sebelum masuk ke topik pembahasan nih, boleh dong Bu, teman-teman yang lain juga pengen kenal Ibu lebih dalam gitu. Siapa sih sosok Ibu Diah di balik jas dosennya itu yang katanya tuh kesayangan para mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, juga merupakan kesayangan saya ya Ibu Diah ini. Oke, aduh terima kasih nih Revani, jadi tersanjung nih. Aduh, Oke, baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Diah Widyastuti, Sarjana Sains Serapan, Magister Kebidanan. Saya sudah berkiprah di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya sejak tahun 2002 Reva. 2002, iya. Itu saya belum lahir Ibu. Lahir, ya. Dulu, sudah lama sekali. Iya, sudah lama sekali, hampir 23 tahun gitu ya. Dulu menamatkan pendidikan di Diploma 3 Kebidanan, Akbid Depkes Cirebon, lulus 2001, kemudian langsung bekerja di Poltekkes dan melanjutkan pendidikan ke D4 Bidan Pendidik Unpad dan melanjutkan ke Magister Kebidanan di Unpad juga. Wow. Alhamdulillah sih tahun kemarin baru selesai pendidikan profesi bidan juga di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Oh, di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya sendiri. Wah, keren sekali Ibu ini. Oke, sebenarnya Reva tuh penasaran nih Bu, kalau misalkan kan tadi kita udah singgung-singgung nih IMD gitu kan. Kalau soal dunia menyusui disangkut pautkan ke genre film nih Bu, masuknya tuh ke genre yang horor, genre drama atau genre komedi gitu Bu. Kayaknya semuanya drama ya. Jadi kalau dibilangin genre mana, proses inisiasi menyusui dini itu masuk juga ke genre drama ya, karena banyak drama di situ juga. Kemudian ada bisa juga ke thriller horor sedikit nyerempet-nyerempet ya, karena ternyata banyak mitos-mitos yang berkembang di masyarakat kita tentang ASI yang tentunya keliru dan itu harus kita luruskan. Betul. Mari kita luruskan sekarang ya Ibu. Betul. Jadi genrenya itu collab guys. Oke, dari tadi kan kita sudah sebut nih Bu IMD, tapi kan saya juga masih penasaran, masih asing gitu ya kan Bu, apa sih IMD itu, singkatan dari apa sih IMD itu, apakah Ibu mau dimanja atau apa Bu? Oke, baik. Teman-teman semuanya barangkali ada yang sudah tahu ya tentang IMD itu apa, atau mungkin baru mendengar nih seperti tadi Reva, Ibu ingin dimanja gitu ya. Jadi IMD itu adalah inisiasi menyusu dini, adalah sebuah prosedur klinis yang harus dilakukan oleh kita sebagai petugas kesehatan khususnya bidan pada saat menolong persalinan. Itu ada proses yang mana begitu bayi baru lahir gitu ya Reva ya, kemudian kita dekatkan bayi itu di atas perut ibu dalam kondisi skin to skin, jadi tidak ada pakaian. Jadi bayinya belum menggunakan pakaian, masih telanjang ya. Kemudian kita tempelkan di perut ibu. Untuk apa? Untuk bayi itu bergerak sendiri mencari puting susu ibunya dan menyusu sendiri, seperti itu. Kalau kita bayangkan ya Bu, bayi itu cuma manusia mini yang masih loading gitu kan ya kehidupannya, tapi tadi Ibu katakan bahwa bayi itu bisa mencari puting ibunya sendiri, bahwa berarti itu tuh bayi sudah pintar sejak lahir gitu ya Bu? Betul sekali Reva, karena sejatinya gini Reva, begitu manusia pertama diciptakan gitu ya, begitu bayi lahir di dunia ini,
dia memiliki refleks naluri alamiahnya, yaitu dia akan mencari, dia akan menghisap sumber kehidupan dianya yang memberikan nutrisi, yaitu adalah puting susu ibunya atau payudara ibunya. Jadi dia akan bergerak secara naluri untuk mencari puting susu ibunya, dan ketika dia sudah mendapatkan puting susu ibunya, dia akan langsung menghisap tanpa perlu diajari. Seperti itu. Sangat keren sekali ya Ibu, sangat luar biasa. Berarti menyusui pertama itu merupakan sumber pintu gerbang keberhasilan ASI gitu ya Ibu ya? Iya, betul sekali. Nah, oke Ibu, ada fakta yang menarik nih Ibu. Di Indonesia sendiri angka ASI eksklusif itu sekitar 55-68%. Tetapi angka IMD-nya itu Ibu justru rendah, hanya sekitar 1 dari 4 bayi yang mendapatkan ASI di jam pertama lahir. Nah itu tuh kenapa sih masih banyak yang gak melakukan IMD gitu Bu? Padahal kan ini penting ya Bu ya? Iya, betul sekali ya. Seperti yang tadi Reva singgung ya, IMD itu adalah pintu gerbang keberhasilan ASI eksklusif gitu ya. Namanya pintu gerbang itu berarti awalnya ketika kita sebagai bidan sudah memfasilitasi memberikan IMD, tadi ya seperti saya sampaikan, bayi akan dengan naluri alamiahnya dia akan mencari puting susu ibu dan dia akan menghisapnya langsung. Dengan bayi menghisap itu akan menyebabkan apa? Produksi ASI akan bertambah, akan meningkat produksinya seperti itu ya. Dan dengan IMD juga akan meningkatkan bonding antara bayi dengan ibunya. Hanya permasalahannya gini Reva, kenapa angka IMD di kita rendah gitu ya? Kalau yang saya amati gitu ya, sebagai ibu juga suka membimbing ya, bukan bimbingan langsung ke lahan praktek. Ternyata banyak juga fasilitas kesehatan yang dia tidak ramah dalam proses IMD ini. Banyak ya, begitu awal saja bayi itu sudah dipisahkan dengan ibunya gitu. Dengan alasan apa? Aduh, kalau IMD ditaruh 1 jam gitu ya di perut ibu, nanti mereka akan terganggu dengan prosedural yang biasa mereka lakukan pada bayi baru lahir. Oh, seperti itu berarti. Dan ini satu lagi barangkali Reva, mungkin kalau bisa dibilang kurang kompeten gitu ya, ibu nggak bisa bilang seperti itu. Tetapi tenaga kesehatan kita itu harus diasah gitu ya. Mereka harus tahu betul tentang manfaat IMD sehingga mereka tidak berpikir IMD itu adalah kegiatan yang hanya membuang-buang waktu saja. Betul. 1 jam, bayangkan membiarkan bayi di atas perut ibu gitu kan. Padahal 1 jam itu kita bisa melakukan penimbangan berat badan, mengukur lingkar kepala, lingkar dada. Jadi mereka kadang-kadang beranggapan IMD itu hanya membuang-buang waktu. Hanya membuang-buang waktu ya, jadi masih banyak yang beranggapan seperti itu ya. Berarti tadi juga IMD itu dilakukannya itu selama 1 jam ya Ibu ya? 1 jam pertama Oh, bayi baik. dilahirkan, kita taruh di atas perut ibu gitu ya. 1 jam kita diamkan, biarkan dia tadi berproses mencari puting susu ibu. Oke Ibu, dari yang Reva lihat ya Bu, ternyata masih banyak bayi yang diberi makanan atau cairan selain ASI di 3 hari pertamanya. Itu dampaknya apa sih Bu? Oke, bayi yang dia sudah mendapatkan makanan atau minuman selain ASI itu yang pertama ya Reva ya, dia akan mengganggu dalam hal refleks menyusunya. Gitu ya. Nanti refleks menyusunya akan terganggu. Bayangkan, dia yang seharusnya konsentrasi hanya menghisap pada puting susu ibu untuk mendapatkan ASI, dia akan dengan mudah gitu ya, langsung dikasih air, langsung dikasih madu, dikasih air tajin, sehingga dia akhirnya malas gitu untuk menyusu ke ibu, itu akan malas gitu ya. Kemudian apalagi, nah kalau sudah bayi itu malas untuk menyusu, menyebabkan apa? Produksi ASI pada ibu akan berkurang. Padahal kita tahu semakin sering bayi menghisap, maka produksi ASI akan semakin bertambah banyak. Tetapi karena bayinya tidak menghisap, tidak selalu menghisap, karena tadi dijejelin ini, disuapin ini, jadi sehingga dia refleks menghisapnya akan berkurang. Gitu, seperti itu. Jadi produksi ASI juga akan menurun seperti itu, Reva. Iya, jadi penting sekali ya teman-teman, bahwa di hari pertama, di jam pertama itu yang bayi konsumsi itu adalah ASI ya Ibu, bukan cairan atau makanan lain gitu kan ya. Kemudian Ibu,
ada juga data menurut WHO IMD itu bisa menyelamatkan 22% bayi yang meningkat sebelum usia 1 bulan nih Bu. Bisa Ibu jelasin lebih detail gimana sih IMD itu bisa powerful gitu menyelamatkan nyawa bayi? Oke, baik, kenapa IMD menjadi sangat penting atau menjadi salah satu tindakan yang powerful untuk mengurangi angka kematian pada bayi di 1 bulan pertama kehidupan mereka. Yang pertama adalah kandungan atau IMD itu kan proses tadi ya Reva ya, sudah Ibu sampaikan. Betul. Ketika dia sudah menghisap, hisapan yang pertama itu adalah kolostrum teman-teman. Jadi jangan salah ya. Kolostrum itu adalah cairan berwarna kuning yang kalau kita sebut adalah golden fluidnya, cairan emas. Wow. Kenapa sampai sebegitu pentingnya? Karena dalam kolostrum itu dia mengandung merupakan vaksin pertama. Bayangkan, bayi kan pasti divaksin ya, Betul. dapat imunisasi kan Betul. teman-teman. Tetapi ini adalah vaksin pertama yang bayi peroleh langsung dari ibunya. Tahu sendiri dong manfaat vaksin apa? Meningkatkan kekebalan tubuh. Betul. Gitu ya, mengurangi atau menghindari atau melindungi bayi dari berbagai infeksi yang mungkin terjadi. Seperti apa yang paling sering terjadi pada bayi? Pneumonia, diare, itu semuanya terlindungi. Sehingga makanya kenapa kalau ASI itu ya IMD itu atau pemberian ASI itu amat sangat mengurangi kejadian kematian bayi di awal-awal kehidupan mereka. Seperti itu. Oke, tadi Ibu bilang kolostrum ya. Kolostrum Iya. itu ibarat emas cair. Betul ya. sekali. Kayaknya kalau dikomersilkan bisa laku keras nih Bu. Tapi kan banyak orang yang tidak tahu gitu ya. Jadi ya itu nanti kita bahas tentang mitos lah ya, seperti Iya. apa gitu ya. Mereka itu kadang-kadang ya menganggapnya pada itu apa cairan yang luar biasa kayak manfaat gitu ya, mengandung mengandung apa namanya merupakan vaksin gitu ya. Isinya ada antibodi gitu ya, imunoglobulin aktif, bakteri atau bakteri yang baik ya akan melindungi bayi terutama di saluran cernanya. Seperti itu. Bayangin teman-teman yang diibaratkan sebuah emas cair ya bisa kita dapatkan dengan gratis dari ibu untuk bayi gitu kan ya. Ibu sangat luar biasa sekali. Tapi sebenarnya apa sih Bu? Kenapa istilah Oke Ibu, terus kalau manfaat dari bayinya sendiri kan ada manfaat untuk bayi, ada manfaat untuk ibu ya Bu. IMD itu sendiri katanya kalau untuk ibu itu bisa mengurangi pendarahan, apakah itu benar Ibu? Oh betul sekali Reva ya. Salah satu tindakan nanti mungkin kita akan belajar ya teman-teman atau mahasiswa kebidanan akan belajar tentang pertolongan persalinan gitu ya. Yang mana tahapannya itu adalah memfasilitasi bayi untuk IMD. Mau tahu nggak Reva? Ketika bayi itu ditaruh di atas perut ibu, dia akan menjejak-jejakkan kakinya, akan tangannya bergerak-bergerak, dan jejakan kaki bayi itu akan berefek kepada rahimnya. Ya, jejakan itu dan apabila ketika hop gitu ya bayi sudah menghisap puting susu ibu gitu ya akan ada hormon oksitosin yang dikeluarkan oleh tubuh ibu yang mana hormon oksitosin itu akan menyebabkan kontraksi pada rahim sehingga menyebabkan rahim berkontraksi, plasentanya mudah keluar, plasenta keluar, perdarahan otomatis akan bisa kita cegah seperti itu. Wow, sangat takjub gitu ya, Reva juga mendengarnya Ibu. Jadi makanya harus kita fasilitasi betul nih IMD Betul, ini iya, gitu harus. ya. Jangan menganggap IMD itu adalah tindakan yang sia-sia Iya, gitu. jangan Tidak, menganggap tidak itu seperti IMD itu sepele gitu iya, ya betul Bu sekali, ya. tidak seperti itu. Oke, kan proses persalinan tuh banyak ya Bu, ada yang normal, ada yang disesar atau bahkan ada yang prematur. Nah kalau IMD sendiri itu bisa gak sih Bu buat yang prematur atau buat yang disesar? Oh bisa sekali. Tetapi gini Reva, sekarang itu kan ibu ngobrol ya sama teman-teman bidan gitu ya di puskesmas mengeluhkan karena sekarang proses persalinan banyak diselesaikan dengan seksio sesaria dan mereka beranggapan kalau ibu yang disesar itu tidak bisa dilakukan IMD. Kata siapa? Sebenarnya bisa saja, yang terpenting adalah kondisi ibunya stabil dan bayinya juga stabil. Mereka beralasan kalau S-nya itu nggak usah pakai IMD karena kan nanti
nanti ibunya aja di bawah pengaruh anestesi, takutnya nanti ada apa-apa. Padahal kalau ibunya dia di anestesinya bukan anestesi total, dalam arti dia di anestesi di belakang ya, di bagian lumbal, itu kan sebenarnya ibunya sangat sadar gitu ya. Dan ibunya bisa berkomunikasi kok dengan bayinya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bayi-bayi yang disesar itu tidak bisa dilakukan IMD seperti itu. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya. Kemudian tadi apa pertanyaannya, bayi-bayi yang itu prematur ya? Iya, yang prematur. Ini juga penting sekali ternyata. Bayi prematur pun teman-teman itu bisa dilakukan IMD. Karena apa? Bayi-bayi prematur itu kan cenderung berat badannya kecil, Reva. Betul. Kemudian sistem pengaturan suhunya masih kurang. Ketika dia di IMD itu badan ibu adalah termoregulator terbaik untuk bayi. Ketika bayi kedinginan, dia akan menghangatkan. Ketika bayi hipertermi, dia akan menurunkan suhu tubuh bayi tersebut. Sehingga kalau bayi-bayi yang prematur, yang tadi dia masih susah untuk mengatur suhu tubuhnya stabil, dengan cara di IMD kan akan sangat membantu suhu tubuh bayi-bayi prematur menjadi lebih stabil. Seperti itu. Oke, jadi bisa menyesuaikan ya Betul ibu sekali, suhu tubuhnya. betul. Jadi layaknya kayak apa ya, infant warmer, inkubator. Seperti itu. Tapi ini yang alami ya. Betul. Kan ibu kalau misalkan bayi kembar nih ya bu, itu tuh IMD-nya tuh secara langsung atau ngantri gitu bu? Kalau memungkinkan, kalau misalkan bayinya berat badannya tidak terlalu besar ya Revanya, itu bisa bersamaan pun bisa IMD itu, nggak apa-apa. Posisinya ibunya, mohon maaf ya ibu contohkan ya, kan posisinya setengah duduk ya pasiennya. Ketika persalinannya normal ataupun sesar, bayinya yang satu bisa ditaruh di sebelah sini, yang satu juga bisa ditaruh di sebelah kanan dan kiri, bersamaan pun tidak apa-apa, tidak masalah gitu ya. Tetapi misalkan bayinya agak gede besar-besar gitu dan menyusahkan gitu ya, agak khawatir misalkan, boleh satu persatu bergantian gitu. Iya. Jadi boleh semuanya, mau langsung barengan boleh, is okay, mau bergantian juga nggak apa-apa. Yang penting tadi prinsipnya tetap dilakukan IMD. Takutnya kembarnya 3, 4, 5 kan ya bu? Kayak itu ya AIUEO ya, kembar 5 ya, harusnya nanya ya kemarin mereka IMD nggak ya? Atau mungkin ya mereka IMD satu persatu kali ya? Iya kali ya. Iya. Oke ibu, sekarang bagian seru, pasti seru banget nih bu. Kan pasti banyak mitos-mitos nih bu ya. Betul sekali. Oke, di sini saya ada beberapa pertanyaan nih bu. Ibu bisa jawab mitos atau fakta nih bu Oke, ya. siap. Yang pertama katanya IMD itu hanya untuk bayi besar dan sehat aja bu. Tidak, itu mitos. Artinya adalah bayi yang kecil pun tadi, bayi-bayi dengan berat badan lahir rendah pun bisa kok dilakukan IMD dan bahkan harus. Dan itu bisa dilanjutkan dengan tadi metode kangguru, Reva. Apa ya. itu bu metode Kangguru itu tahu dong, binatang kangguru. Tahu. Mereka punya kantong nggak di Iya, depannya? betul, punya punya kan? kantong. Layaknya seperti Untuk itu. anaknya ya, Ibu? Betul, untuk menghangatkannya. Jadi Iya. ibunya akan didekatkan, bayinya akan didekatkan skin to skin, nanti dia akan pakai baju kangguru. Nah, jadi seperti itu, dan itu sangat dianjurkan untuk perawatan bayi dengan berat badan lahir rendah ketika di rumah bisa dilakukan dengan metode kangguru seperti itu. Jadi itu mitos ya. Mitos ya teman-teman, berarti skin to skin itu sangat penting sekali betul dilakukan. Oke, yang kedua nih Bu, jika bayi itu tidur saat IMD berarti itu IMD-nya tidak berhasil katanya. Oh, itu mitos. Ternyata mitos lagi dan lagi mitos teman-teman. Karena memang begini Reva, pengalaman ibu gitu ya, ketika menolong persalinan itu ada yang bayi yang dia setelah lahir gitu ya, kan beberapa bayi mungkin dia aktif, akan bergerak aktif mencari puting susu ibunya, tetapi ada juga yang dia memang tertidur pulas. Nah, tertidur pulasnya bayi di atas perut ibu itu bukan berarti IMD kita gagal, itu tidak seperti itu teman-teman. Berarti kalau misalkan tertidur pulas juga itu tuh bukan berarti tidak berhasil ya teman-teman. Dan pertanyaan yang ketiga, katanya yang payudaranya kecil itu berarti ASI-nya sedikit. Betul gak Ibu? Iya, itu mitos. Ukuran payudara pada seorang perempuan itu tidak bisa kita generalkan ASI-nya banyak atau sedikit, tidak. Ya, artinya payudara ibu yang kecil pun ketika tadi dia IMD-nya berhasil gitu ya, refleks hisap bayinya bagus, itu juga produksi ASI-nya akan banjir. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman semua yang barangkali, aduh gimana ya saya kok payudaranya nggak besar gitu, nanti saya takut nggak bisa memberikan ASI. Itu mitos teman-teman.
semuanya mitos, Yes. gitu ya. Itu semua adalah mitos. Ibu Jadi salah satu saksi hidup, gitu ya. Ibu full memberikan ASI secara eksklusif pada 3 anak ibu dan ASInya banyak. Wow, sangat luar biasa sekali ya perjuangan seorang ibu gitu ya Bu ya. Oke, yang keempat ASI itu yang terasa encer itu katanya kurang bergizi Bu. Nah ini juga nih yang kadang-kadang di masyarakat kita, nah gening eta cai air asinya encer nggak bergizi itu semuanya juga mitos. Justru memang asi yang pertama ya Reva itu yang kita sebut sebagai fort milk itu memang komposisi airnya lebih banyak dibandingkan dengan komponen-komponen lainnya seperti lemak, protein itu memang lebih banyak asi, lebih banyak airnya, makanya cenderung encer. Hal itu kenapa? Karena awal-awal itu bayi mengalami dehidrasi. Dalam proses perjalanan dia dilahirkan di dunia ini dia mengalami dehidrasi dan fungsi fort milk itu adalah untuk merehidrasi bayi. Nah, nanti seiring dengan berjalannya waktu akan kita sebut sebagai ASI akhir. ASI akhir itu atau kita sebut sebagai hind milk itu adalah dia lebih kental, Reva. Karena dia kaya akan kandungan lemak dan protein yang memang dibutuhkan untuk bayi untuk tumbuh kembangnya. Seperti itu. Jadi itu mitos kalau bilang, asinya cair, encer, berarti nggak bergizi nih gitu ya. Mendingan pakai susu formula. Please, itu tidak betul gitu ya. Oke, Ibu pastinya akan lagi bahasan-bahasan yang lebih seru dan menarik nih biar teman-teman penasaran gitu ya Bu. Kita break dulu sebentar. Oke. Tahan dulu ya Ibu. Oke. Teman-teman Bincang Kampus, jangan kemana-mana, tetap di podcast Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Halo Sobat Bincang Kampus, masih bersama kami di podcast Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Masih tetap dengan narasumber yang sama, Ibu Dia gitu ya. Kita akan membahas lagi satu mitos yang pastinya teman-teman juga penasaran nih Ibu. Katanya bayi menangis itu gara-gara ASINya tidak cukup, Bu. Iya, betul, banyak yang bilang gitu ya. Iya. Ya ini nih teman-teman yang mungkin harus diluruskan gitu ya. Ada yang bilang, eta budakna cerik weh gitu ya, berarti asinya kurang. Akhirnya apa, dibuatkan tuh sama neneknya, keluarganya dikasih susu formula. Padahal bayi menangis itu bukan selalu melulu urusannya dengan dia kelaparan, Reva ya. Bisa saja dia tidak nyaman karena popoknya basah gitu ya, atau misalkan ada hal-hal yang membuat dia menangis gitu. Jadi nggak selalu bayi nangis itu berarti karena dia lapar, tidak seperti itu. Jadi kita betul-betul kenapa nih menangis, siapa tahu dia ada yang gigit semut misalkan. Betul. Seperti itu, atau misalkan cuaca yang terlalu panas karena dia dibengket seperti dia tidak nyaman, atau mungkin ada misalkan keringet keringet buncret gitu ya, yang merah-merah gitu ya, yang umum lazim dialami atau terjadi pada bayi baru lahir. Mungkin hal seperti itu. Iya, jadi tidak melulu hanya banyak faktor ya Ibu, bukan cuman gara-gara ASINya gak cukup jadi si dede bayinya nangis gitu ya. Betul sekali. Oke. Kan di Indonesia ini ya Bu banyak sekali, belum kesana deh Bu, aku tuh penasaran nih Bu, kan ada nih kalau misalkan yang melahirkan tuh kenapa sih Bu ada ASINya tuh yang nggak keluar, itu kenapa Bu? ASINya nggak keluar? Iya. Oh, ada kasus-kasus yang gini Reva, banyak ibu juga gini, kadang-kadang kalau pada saat mendampingi mahasiswa ketika dia ke pasien nifas ya, tentunya adalah ketika mahasiswa bertanya, ibu ini ASI saja atau pakai susu formula, pasiennya bilang iya enggak, saya mah nggak ngasih ASI, nggak nyusuin karena ASINya nggak keluar. Harusnya ditanya, kenapa ASINya bisa nggak keluar? Karena itu sebenarnya efek domino. ASI tidak keluar berarti pada saat awalnya IMD-nya tidak dilakukan, sehingga bayi tidak memiliki refleks hisapnya kurang. Kalau refleks hisap kurang,
otomatis produksi ASI akan berkurang. Kalau produksi ASI berkurang, lama-lama ya sudahlah, malas lah, udahlah ASInya nggak keluar, udah dibikinin susu formula, dikasih lagi ke bayinya, tambah malas lah dia menghisap. Akhirnya apa deh? Efeknya efek domino. Refleks menghisapnya kurang, bayi tidak mau menyusui, produksi ASI berkurang. Produksi ASI berkurang, dikasih ASI susu formula kan, akhirnya malah tambah malas neteinnya, malah tambah malas nyusunya. Akhirnya apa? Lama-lama seperti itu siklusnya, menyebabkan ya ASI akan berhenti gitu. Jadi akan merasanya ASI saya tidak keluar, padahal tidak mungkin ASI tidak keluar. Jadi itu mah hanya berputar di siklus-siklus yang penyebabnya itu ya Ibu ya. Betul sekali. Oke. Di Indonesia sendiri nih Bu, kan banyak sekali kultur budaya yang banyak sekali nih Bu. Menurut Ibu gimana sih budaya dan tradisi lokal yang memengaruhi praktik menyusui di Indonesia itu, bisa diceritakan mungkin ke teman-teman? Ya, nah ini seringkali seperti ini. Banyak di masyarakat kita, terutama orang-orang dulu ya, bukan Ibu menyalahkan orang-orang dulu, mungkin ini pengetahuannya memang harus kita edukasi. Mereka bilang gini, ASI yang pertama yang kita tadi sebut bagaikan cairan emas itu, kolostrum itu ya, mereka menganggap itu adalah susu basi, susu kotor, tidak bermanfaat, menimbulkan banyak penyakit. Akhirnya apa Reva? Dibuanglah si kolostrum itu gitu ya. Padahal itu justru yang paling penting sekali. Itu seperti itu di kita itu ya. Kemudian apalagi? Banyak di masyarakat kita itu ibu nyusuin tuh nggak boleh makan ini, dipantang makan itu, nggak boleh makan ikan nanti air susunya amis, nggak boleh makan sayur-sayuran nanti rahimnya basah tidak cepat kering, nggak boleh ini, nggak boleh itu, seperti itu. Padahal nutrisi ibu pada ibu menyusui itu harus diperhatikan. Karena apa? Nutrisi yang mencukupi akan juga berakibat kepada produksi ASI yang dihasilkan. Terus ada lagi, ibu menyusui tidak boleh tidur siang gitu ya. Itu tuh kenapa sih Bu? Ada mitos seperti itu? Karena katanya nanti darah nifasnya naik ke atas ke mata, nanti menyebabkan mata buta. Tidak ada, berbagai riset jurnal pun tidak ada seperti itu. Akhirnya ibu nifas kelelahan, malamnya sudah begadang, siangnya tidak boleh tidur. Akhirnya apa? Capek. Ibu nifas yang kelelahan itu juga akan berpengaruh terhadap produksi ASI. Jadi kalau ibu nifas itu boleh tidur siang? Boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh. Iya, justru itu tuh bagus gitu ya Bu, untuk beristirahat sejenak gitu kan ya Bu. Betul sekali. Kita sebagai tenaga kesehatan Ibu, bagaimana sih cara menyikapi masyarakat yang masih kental gitu Bu dengan kepercayaan-kepercayaan yang mungkin dari sejak dulu itu ada gitu ya Bu ya? Ya, jadi memang peran kita di sini adalah kita sebagai edukator. Ya, teman-teman adalah edukator ya. Teman-teman adalah calon bidan yang kedepannya memiliki peran sebagai edukator pada masyarakat. Ya, kita berikan edukasi, kita luruskan hal-hal yang salah gitu ya. Seperti yang tadi mitos-mitos tadi kita luruskan dan kita sampaikan kebenarannya seperti apa. Ilmu yang kita sampaikan pun harus berdasarkan evidence base atau berdasarkan riset teman-teman, gitu ya. Berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan gitu, fakta Ibu. bukan mitos. Iya. Ya. Oke, tadi kan kita sudah menyinggung IMD, tapi belum sempat mengatakan, belum sempat menjelaskan tahapannya itu bagaimana sih Ibu IMD itu? Oke, baik. Ini untuk kalau mahasiswa kebidanan tingkat 2, tingkat 3 pasti sudah tahu nih tentang IMD Iya, itu tahapannya seperti apa ya. Iya, karena saya maba ya Bu, jadi saya belum tahu gitu. Apa-apa. Dan teman-teman mungkin yang melihat podcast ini juga belum paham gitu ya. Jadi IMD itu seperti disampaikan itu adalah bagian dari langkah pertolongan persalinan. Di antaranya adalah begitu bayi lahir, kita lahirkan bahu depan, bahu belakang, kita sanggah, kita susur, kita letakkan di atas perut ibu gitu ya. Seperti itu nanti kita gunting tali pusatnya, kemudian kita telungkupkan bayinya gitu ya. Kita buka baju ibunya, kita buka gitu ya, bayinya juga kita buka parnelnya, kita biarkan skin to skin bayi ke ibunya, kemudian dipeluk Reva bayinya oleh ibunya, dipeluk seperti ini gitu ya, dan biarkan bayi ada di atas perut ibu selama 1 jam. 1 jam, hanya 1 jam saja. Ya Ibu, tidak lama. 1 jam saja. Seperti itu ya. Jadi seperti itu WHO menyampaikan, berikan hak bayi, biarkan bayi 1 jam pertama ada dalam dekapan ibunya.
itu. Iya. Dan itu harus kita penuhi janji kita sebagai tenaga kesehatan. Betul, karena bayi juga kan 9 bulan ada di rahim ibu ya Bu, betul jadi sekali. masih asing gitu dengan dunia ya, pasti bayi juga pengen nempelnya sama yang ini gitu ya, rumahnya dulu kan di betul. ibunya. Bayangkan gitu. 9 bulan dia nyaman di perut ibu ya, dibawa ke sana, dibawa ke sini dalam buayan air ketuban yang hangat gitu ya. Betul. Ketika dia keluar, dia terus terang dia stres, Reva. Oh, stres. Stres gitu ya, karena paparan suhu yang mungkin beda dengan pada saat di dalam kandungan. Dan ketika kita menempatkan bayi di atas perut ibu, dia mendapatkan suasana yang persis seperti dia dapatkan di dalam kandungan ibu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan bayi kan baru lahir nih Bu, bayi itu kan menangis, itu tuh akibat stres atau apa sih Bu itu tuh? Ya itu juga kalau kita ceritakan banyak ya, itu Iya. fisiologisnya kenapa bayi menangis, diantaranya ada kompresi pada dada ketika dia melewati jalan lahir, kemudian kompresi itu menyebabkan ada refleks yang harus dia hisap dan udara yang harus dia hirup gitu ya, dan itu menyebabkan dia akan menangis sebagai kompensasinya seperti itu. Ya, oke, baik. Oke, tadi juga saya sempat membaca nih Bu, katanya IMD itu bisa apa ya Bu, mengembalikan rahim atau apa gitu Bu? Oh iya, mungkin betul Ibu boleh sekali. dijelaskan ke teman-teman yang lain. IMD itu ternyata teman-teman bermanfaat juga untuk mempercepat rahim kembali ke keadaan semula seperti saat dia belum hamil. Itu hubungannya gimana sih Bu? Gitu ya. Oke, IMD ditaruh di atas perut ibu. Tadi Ibu Ya. sampaikan, kakinya menjejak-jejak rahim ibu ya. Kemudian akan dikeluarkanlah hormon oksitosin. Oksitosin itu akan meminta rahim untuk berkontraksi. Kata oksitosin, yuk rahim saya keluarkan nih, kamu berkontraksi ya. Rahim berkontraksi. Akhirnya dengan kontraksi simultan yang terjadi menyebabkan rahim akan cepat kembali ke ukuran seperti saat dia belum hamil, atau kita sebut mempercepat proses involusi uterus seperti itu. Sangat luar biasa sekali ya Ibu, cuman dengan dekapan bayi sama ibunya tapi bisa berpengaruh ke dalam juga, berpengaruh ke Banyak rahim banget gitu kan ya. manfaatnya. Iya, betul sekali. Oke, Ibu, sekarang kita kasih oleh-oleh nih buat penonton teman-teman di rumah. Kalau misalkan ada calon ibu atau tenaga kesehatan, mahasiswa kebidanan yang suatu hari menjadi tenaga kesehatan, apa sih 3 hal penting yang wajib banget mereka ingat gitu tentang IMD itu? Oke, Ibu titip pesan ya kepada semua teman-teman mahasiswa kebidanan atau mungkin ada ibu-ibu bidan yang melihat podcast ini, terutama untuk mahasiswa kebidanan ya. Iya, betul. Yang pertama adalah perbaiki skill kemampuan kita terkait dengan IMD. Caranya gimana? Pahami tentang manajemen laktasi, pahami tentang fisiologi laktasi, pahami tentang semua hormon-hormon yang berkaitan dengan proses laktasi. Kalau kita sudah paham, kita akan dengan sangat sukarela memfasilitasi ibu untuk dilakukan IMD seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teman-teman sebagai bidan itu pada saat memberikan asuhan itu harus berbasis evidence based, berbasis hasil penelitian. Jangan kita termakan dengan mitos-mitos yang beredar di masyarakat seperti itu. Jadi kita harus luruskan ya. Tugas kita adalah mengedukasi masyarakat, luruskan mitos-mitos yang keliru agar apa? Agar sejatinya fakta tentang pentingnya IMD, ASI eksklusif itu menjadi bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian satu lagi adalah hindari prosedur-prosedur intervensi gitu. Misalkan tadi apa ya? Oh, bayinya kalau IMD nanti kitanya nggak cepat mengukur panjang badan, berat badan, lingkar kepala, pemberian vitamin K, suntik salep mata. Nggak usah buru-buru Reva, semuanya ada waktunya. Biarkan dia 1 jam, setelah 1 jam baru kita bisa berikan salep mata, Fit-K, dan pengukuran antropometri pada bayi baru lahir bisa dilakukan di 6 jam kok. Di 6 jam? Nggak masalah, jadi biarkan seperti itu. Dan satu lagi, setiap ibu dan bayi itu adalah unik. Kenapa tuh Bu bisa dibilang unik gitu? Kita kan perempuan tuh makhluk yang unik nggak sih? Betul, makhluk yang unik. Nah, setiap orang itu punya persepsi ya masing-masing terhadap IMD. Ada keluarga yang sangat open minded sekali tentang, iya Bu, bayinya saya lihat waktu ditolong di bidan ini mah dede bayinya ditaruh di atas perut ibunya gitu ya. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga yang
apa sih risih, bayi di atas takut sieun jatuh segala macem gitu banyak ya. kekhawatiran yang lain gitu jadi, ya kan Bu ya. Jadi ya tugas kita ya kita sampaikan bahwa semuanya itu adalah proses-proses memang harus dilakukan. Jadi nggak usah khawatir dengan hal seperti itu. Ya. Tadi Ibu sempat bilang laktasi. Itu laktasi itu apa sih Bu? Laktasi adalah proses menyusui, pemberian Oh, jadi teman-teman proses menyusui juga disebut laktasi gitu. Iya. Mohon maaf ya Bu karena saya itu baru ya di Nggak sini apa-apa, jadi nanti belajar, iya ya. ilmunya tuh baru yang biar kita juga semua tahu ya Ibu ya. Oke. Kan Ibu sudah berpengalaman nih selama bertahun-tahun gitu kan ya Bu. Ibu boleh gak sih ceritain pengalaman yang paling berkesan atau yang bikin terharu, bikin ketawa gitu. Ada gak sih Bu buat diceritain ke teman-teman? Pribadi ya? Boleh pribadi? Boleh, pengalaman Boleh ya? pribadi Ibu selama... Oke, pengalaman pribadi ya Reva. Pada saat anak pertama gitu ya, IMD itu belum trending. Ibu melahirkan anak pertama di 2003. Oke, 2003 tuh berarti belum terlalu trending. Ketika di 2008 Ibu melahirkan anak kedua itu ya, itu sudah mulai IMD. Dan ternyata Reva luar biasa yang Ibu rasakan gitu ya. Ketika sudah melahirkan sekuat tenaga, spontan Ibu alhamdulillah lahirannya ya. Spontan sekuat tenaga, dan ketika bayi itu ditaruh di atas perut kita gitu ya, kita langsung kontak mata dengan bayi kita, eyes contact, kita peluk bayi kita di atas perut kita, itu wah pokoknya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, dan itu adalah wujud syukur. Dan ketika bayi kita bisa menghisap langsung gitu ya, mendapatkan puting susu yang pertama dan dia menghisap, itu pokoknya yang Ibu rasakan adalah kebanggaan dan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi artinya teman-teman di sini harus bisa memfasilitasi IMD. Gitu ya. Kadang-kadang gini Reva, Ibu kadang-kadang suka bertanya ya ke mahasiswa yang praktek gitu ya. Gimana? IMD kan gitu kan? IMD kan? Iya Bu, tapi ada yang enggak Bu, enggak IMD karena begitu lahir langsung diambil gitu ya, langsung dipisahkan, dijepit-jepit potong, diikat tali pusatnya langsung dipisahkan dari ibunya. Oh sayang sekali ya, kalau kamu nanti kelak itu ya, ya harus dilakukan IMD. IMD juga boleh tidak dilakukan IMD, boleh saja pada kasus-kasus kalau bayinya memang mengalami komplikasi. Misalkan dia mengalami aspeksia, tidak segera menangis setelah lahir, dia kan butuh tindakan penanganan pada bayi baru lahir dengan aspeksia. Memang dijepit-jepit potong dan harus dipisahkan untuk kita lakukan rangsang taktil, pemberian kita lakukan isap lendir, kemudian kita VTP, memang itu bisa tidak dilakukan IMD. Artinya IMD itu boleh tidak dilakukan pada kondisi tertentu seperti kegawat daruratan pada bayi, seperti itu. Oke, berarti pengalamannya itu rasa syukurnya, rasa bahagianya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata gitu ya Ibu ya, sangat banget gitu kan ya. Kalau Ibu mendampingi mahasiswa yang menolong persalinan gitu ya, kita kan ada beberapa tahun terakhir itu kan ada kurikulum di mana dosen harus hadir mendampingi mahasiswa tingkat 3 untuk menolong persalinan. Itu Ibu selalu support, ayo lakukan IMD, lakukan, dan itu harus, hukumnya wajib sekali gitu ya untuk dilakukan IMD. Oke, ternyata yang wajib bukan hanya sholat teman-teman, IMD juga wajib gitu ya, bagi kesehatan kita gitu Ibu dan bayi. Oke, boleh Ibu barangkali kasih satu kalimat pamungkas untuk ibu-ibu di luar sana yang lagi berjuang menyusui gitu, apa yang Ibu ingin sampaikan? Oke, kalimat pamungkasnya adalah IMD itu bukan hanya sekedar prosedural klinis saja, tetapi sebuah sentuhan yang bisa dilakukan oleh siapapun, oleh kita khususnya tenaga kesehatan, untuk kita bisa menunjang keberhasilan ASI eksklusif. Tadi ya, IMD ada pintu gerbang ASI eksklusif. Ketika IMD dilakukan gitu ya, produksi ASI akan banyak, Ibu akan berhasil melewati proses pemberian ASI eksklusif. Kalau semua bayi Indonesia dia mendapatkan ASI eksklusif, kita akan mendapatkan generasi emas di 2045 yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga secara emosional dan secara spiritual, dan kita akan mendapatkan generasi yang berkualitas.
Oke, mari mewujudkan apa itu slogan pemerintah ya, Indonesia Emas 2045 dengan cara kehidupan awal, kehidupan baru, yaitu dengan melakukan IMD ya teman-teman. Sederhana saja tapi dampaknya luar biasa. Oke, barangkali Ibu ingin ada yang disampaikan lagi gitu tentang pengalaman Ibu tentang IMD itu bagaimana, atau tentang perjalanan Ibu selama menjadi dosen gitu ya Bu? Apa ya Reva, kayaknya sih kalau kalau diceritakan banyak Banyak banget sekali ya. ya Ibu. Banyak banget, intinya Ibu titipkan pesan aja lah gitu ya, kita sebagai calon bidan atau mahasiswa kebidanan gitu ya, tetap semangat gitu ya, melaksanakan salah satu prosedur dalam pertolongan persalinan. Gold standarnya itu kan adalah APN 60 langkah, yang mana langkah-langkahnya itu diantaranya adalah tadi melakukan IMD. Tadi. Jadi Iya. IMD harus please gitu ya. Harus banget, dilakukan. wajib yuk IMD gitu. Oke, ternyata kita sudah berada di penghujung acara nih. Teman-teman jangan sedih ya. Ibu Dia, terima kasih banyak atas ilmu, cerita dan insight-nya yang sangat luar biasa. Obrolan kita hari ini bukan hanya sekedar informatif saja, tetapi juga berbagi pengalaman ya Ibu. Juga bikin sadar bahwa IMD itu bukan hal sepele teman-teman, melainkan fondasi kehidupan. Oke, semoga setelah ini semakin banyak ibu menyusui yang percaya diri, semakin banyak tenaga kesehatan mahasiswa kebidanan yang memperjuangkan IMD dengan sepenuh hati di kemudian hari ya Ibu. Oke. Semangat untuk kita semua. Untuk kalian semua, terima kasih sudah menemani perbincangan kami di Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Bincang Kampus dan seluruh sosial media Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay healthy, stay kind, and jangan lupa ASI itu adalah cinta pertama. Iya, podcast Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.